pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di aula kita ini dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2023-2024. Tak lupa pula, sholawat beriringan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu pemateri, Ibu Sunarti. Yang saya hormati teman-teman sekalian dan yang kakak banggakan adik-adik peserta masa pengenalan lingkungan sekolah sekalian. Di sini kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Sunarti, di mana Ibu Sunarti ini merupakan wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga guru sejarah. Kepada adik-adik sekalian dimohonkan untuk mendengarkan dengan baik dan juga mencatat apa saja materi yang diberikan oleh Ibu pemateri kita. Jadi sudah dibuka secara resmi oleh Ibu Kepala SMA Negeri 19 Medan, ya, bahwa kita akan mengikuti kegiatan yang nama kegiatannya itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalian sebagai warga baru di SMA Negeri 19 Medan perlu beradaptasi. Bagaimana mungkin bisa beradaptasi kalau tidak kenal? Ya, pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi mendengar suara-suara ini. Ya, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kamu bisa sayang dengan sekolah ini kalau kamu nggak kenal, gitu ya? Makanya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya kamu harus bisa mengenal SMA Negeri 19. Nah, makanya dari hari Senin yang lalu kamu sudah mulai sedikit-sedikit dikenalkan dengan adat istiadatnya SMA Negeri 19 Medan. Jadi makanya ada MPLS supaya kalian bisa mengenal dan kemudian setelah kenal bisa menyayangi, gitu. Ya, Ibu kira nggak ada yang dipaksa ya untuk datang ke SMA 19, mendaftar, kemudian menjadi warga SMA 19. Nggak ada yang dipaksa kan? Ada yang dipaksa? Atau ada yang terpaksa masuk SMA 19? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau memang ini pilihan kamu, maka kamu harus terima semua konsekuensi, ya. Karena memang hidup itu adalah pilihan dan setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ya. Jadi yang akan Ibu sampaikan sekitar 1,5 jam ke depan adalah tentang kurikulum dan cara belajar aktif, cara belajar yang efektif, begitu. Ya, maka kita mulai dengan pertanyaan. Apa tadi? Apa yang dimaksud dengan belajar? Yuk, 3 detik saja. Angkat tangannya. Ya. Seperti yang disampaikan Kak Miranda, berdiri kemudian sebutkan nama, kelas, dan asal sekolah. Yuk, cepat. Nama, kelas, sama asal sekolah. nama saya Suraya dari kelas 10-1, asal sekolah SMP Negeri 39 Medan. Apa ini maksud dengan belajar? Memahami suatu ilmu baru. Oke, menurut Suraya, belajar adalah memahami suatu ilmu baru. Oke, terima kasih Suraya. Yang lain? Oke, sebelah kanan Ibu dulu ya. Sebelah kanan Ibu dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salam Kanisi dari kelas 21 asal sekolah SMP Negeri 39 Medan. Ya. Apa yang maksud dengan belajar? Menurut saya adalah belajar adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Belajar itu adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Oke kan? Oke. Bisa diterima nggak tuh? Kedua pendapat ini bisa diterima? Benar? Benar. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Silakan. Sabar ya. Sabar. Nanti yang di belakang. Ibu kasih kesempatan nih karena 36 kali 6 sekitar 200 orang ya. Maka nanti 5 Ibu kasih kesempatan. Oke, silakan Kak. Abang. Selamat pagi, nama saya Jeriko Nababan dari kelas 10-2 dan asal SMP saya SMP Metodis 8 Medan. Jeriko? Jeriko Nababan. Jeriko. Oh iya, Ibu kira Pak Jeriko. Silakan Jeriko. Menurut saya belajar adalah melakukan sesuatu yang belum tahu menjadi tahu dan berusaha untuk memahami konsep dalam apa yang ingin diketahui. Oh iya. Tepuk tangan. Oke kan? Jawabannya sebentar ya. Yang di belakang udah nunggu. Oke, yang di belakang. Kakak-kakak yang pakai itu tadi yang sebelah sini. Mana ya? Ah ini. Ini iya. Tegak. Oke, yang pakai jilbab agak ke depan. Iya. Berdiri. Iya, langsung saja durasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Kaila Anazwa. Saya berasal dari 10-4 dan saya berasal dari sekolah yang saya selalu sedia 05 Belawan. Belajar adalah suatu kejadian dalam diri atau proses yang harus dilalui untuk mencapai perubahan dalam diri. Oke, terima kasih. Kaila ya. Siti Kaila. Oke, satu lagi, boleh yang tengah. Ini yang tengah. Oh iya. Agak ini yang agak nggak pakai jilbab. Nah itu ya. Oke, satu lagi ya, Nanti kamu yang lain. Ya. Nanti kalau terlalu lama jadinya nggak selesai nih materinya. Oke, silakan Kak. Fokus ya, fokus. Nah, ini bola balik nanya apa ya? Apa? Kan udah disampaikan tadi. Pertama, nama, kelas, asal sekolah, 3 saja. Ayo, Kakak silakan. Selamat pagi bagi kita semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Tia Monalisa Siombing. Saya kelas 10-5. Asal SMP saya adalah SMP Harvard School. Menurut saya belajar adalah di mana kita mencari ilmu supaya bisa memiliki bekal untuk di masa depan. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk. Nah, ada beberapa kata kunci, ya, yang sudah bisa kita ambil dari 5 pendapat temanmu tadi, gitu ya. Apa itu misalnya kata kuncinya? Dari tahu menjadi tidak terbalik. Dari tidak tahu menjadi tahu. Atau yang selevel itu, dari tidak bisa menjadi bisa. Berarti ada apa di situ? Perubahan. Nah ya, jadi ada perubahan. Nah itu kata kunci ya, nggak boleh nggak ada. Oke ya. Oke. Kakak yang cantik yang berulang, kebiasaan. Jam 9 sampai jam 10 malam. Ayo, ya. Iya, dari semua itu sudah malam. Ya, Kak. Itu nanya apa? Nanya apa itu? Ji, nanya apa itu? Goblok.
Dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oke, kakak. Wih, kali sudah berikan. Aku aja yang cerita. Kalau aku tanya jawab. Jangan terima. Jam 10 sampai jam 12 malam, kakak. Jam 3 sampai jam 5 sore alam pagi bertanya. Apa tadi ini? Ada suka boleh kan? Bersama bisa ya. Oke, nah, coba aku tanya berapa? Pak, bapak belajarnya coba kita berapa? Deh, bapak berdiri dulu. Ya. Bapak itu belajarnya nak, ya. Betul kita meja dulu. Ya. Bapak itu tidur lebih awal, bangun lebih awal. Ya. Saya tidur itu jam 9 malam. Bangun saya jam 2. Dari jam 2 sampai jam 5 saya belajar. Sebenarnya saya kan belajar, baca buku, baca soal. Dan kenapa ya? Kenapa bapak berpola seperti itu? Ya. Udah diberi apa? Oh iya, itu dia. Beri keterangan dia. Iya. Nah, bapak dari SMP sampai sekarang polanya seperti itu. Paling lama bapak jam 10, ya. Paling lama bapak bangun itu jam 6.3, ya. Paling cepat bapak tidur itu jam 9, ya. Paling lama bangun jam 2. Ya. Kenapa? Saya tidak bisa mempervariasikan tubuh saya 5 jam untuk tidur. Ya. 5 jam untuk tidur itu cukup. Nah, kenapa harus saya belajar jam 2 sampai jam 5? Itu tadi otak kita sudah di apa? Refresh. Nah, kalau ada tombol sana, tombol yang komputer tombol ini, reset ini, sudah di refresh. Masa tombol ini? Aku buka, ini mahal ya buka. Kenapa belajar buka? Kita harus main dulu buka. Aduh. Aku dapat nilai 40 Pak. Kita baik kali aku belajar Pak. Kalau itu sudah waktu. Ini ya Pak. Kita nggak ada orang yang ingin belajar ini Pak. Itu kayaknya menyesal, tapi nggak tahu arahnya. Kok ini kan kalau kawan sekarang ngomongnya kacau, kakak jelas, kakak jelas. Pak aku kayak ini dulu Pak ya Pak. Enggak. Oh sangat untuk perubahan. Ayo. Bisa. Ayo bisa. Mungkin kalau cerita ada orang dulu di pinggir sana, tak mungkin dia bisa membelah hidup untuk membuat jalan. Pertama dibawanya satu ember tanah batu. Coretnya ada yang apa? Bila perlu banyak buat. Selama 10 tahun. Gambar bukamu buat. Kenapa? Kesuksesan itu kau yang menentukan kapan kau dapat sukses. Kau berarti sedikit kali itu. Waktu sore itu 90. Ya, 90 sore. 190 sore. Dan sedikit itu. Kau salah Pak? Cuma 50 Pak. Loh, kok salah ya Pak ya? Ya, kok salah ya? Apa yang salah soal ini? Nah, kau sebenarnya bukan konsepnya apa? Iya betul, karena konsep baik itu harus kepahami. Tidak bisa langsung dibagi kalau dalam bentuk harus diputar, ya, diputar. Pembilang dari menyebut dari berbilang. Itu yang tadi. Lanjut. Nah ini jangan ada introvert. Apa introvert kan? Malu-malu bertanya sesat di. Nih dari ini kau otakmu bisa saja. Malu bertanya. Gurumu
hari konsep hal konstruktif. Pak, salah itu, Pak gimana ini? Satu, hari ini sore. Satu tambah satu sama dengan 3 gitu. Kau tulis tuh di buku, kau tulis, kau ulang itu. Dan sore seminggu lagi. Kalau tambah satu mana? 3, salah itu. 2, sampai tulis 3. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat para panitia yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menyambung pemateri dari hari pertama ini tentang pendidikan karakter, bakat, dan minat. Sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Kakak Miranda, ya, siapa saya di sekolah ini, ya. Jadi saya adalah koordinator bimbingan konseling di SMA Negeri 19 Medan. Jadi bukan yang muncul di kepala kita menjadi orang yang ditakuti, bukan. Nah, tetapi munculkanlah di pikiran kita semua atau bahwa guru yang ada di sekolah ini atau staf maupun siapapun itu, baik penjaga sekolah atau kebersihan, semua itu harus dihormati. Itu dia ya. Muncul segan. Kalau ditakuti, itu hanya takut untuk sebentar. Ketika rasa takut itu hilang, maka Anda akan melawan. Itu dia ya. Jadi jangan takut, bukan takut yang dimunculkan, tapi penghormatan, segan. Nah, ketika itu sudah muncul, maka yang akan kita lakukan adalah menghargai. Itu dia, ya. Oke, untuk anak ibu semua, ya. Selamat datang di sekolah kita yang mungkin sudah kita laksanakan mulai dari tanggal 10. Yang Anda sudah hadir untuk beradaptasi dengan waktu dan situasi. Ya, jadi kalau masih ada yang terkejut badannya, ya itu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ya. Kalau kira-kira tidak tahan, ya kembali lagi kepada Anda. Tidak ada yang memaksa untuk bersekolah di sini. Tetapi ketika Anda sudah lulus, maka Anda menjadi orang yang beruntung. Itu dia ya. Kenapa? Karena sekolah ini ingin ya membentuk, menjadikan anak didik kami menjadi orang yang berguna, terutama dari segi karakter, nilai kejujuran, ya, menghargai orang lain. Untuk mengungkapkan perasaan itu bukannya mudah. Itulah tadi nilai kejujuran tadi. Katakanlah yang pahit itu. Walaupun Anda tidak bisa tidur, tapi katakanlah, ada nggak obat yang manis? Nah, manis itu mungkin vitamin C atau sirup. Yang jelas kalau obat untuk orang dewasa tidak ada yang manis. Obat itu solusi nggak? Nggak solusi obat, ya solusi dari sakit tadi kan. Nah, berarti bukan berarti yang pahit itu menjadi racun. Justru yang pahit itu adalah solusi untuk hidupmu. Itu dia ya. Oke, itu hanya sebagai pengantar. Ini dari Kaimudin dalam jurnal bertajuk Implementasi Pendidikan Karakter dalam kurikulum 2013-2014 bahwa pendidikan karakter merupakan usaha sadar yang terencana, ya, dan terarah melalui lingkungan pembelajaran untuk tumbuh kembangnya seluruh potensi manusia yang memiliki watak berkepribadian baik, bermoral, berakhlak, dan berefek positif, konstruktif pada alam dan masyarakat. Nah, jadi ini harus terencana, harus terarah, sadar. Ya, tidak ada orang yang berkarakter tidak sadar. Pernah nggak lihat orang mabuk? Nggak sadar kan? Bagaimana karakternya? Nah, tidak baik, ya kan? Tidak terarah. Nah, itu dia berarti bukan berkarakter yang mabuk itu. Justru karakter yang negatif yang muncul pada dirinya. Ya, ambil inti-intinya saja. Karena kalau kita tulis semua berarti memindahkan ya.
Yang paling penting adalah terencana, terarah. Ya, di mana lingkungan pembelajarannya? Di sekolah. Ini dia. Ya. Ada nggak pendidikan yang di luar untuk membentuk karakter? Di mana lagi? Di rumah. Iya, beda. Kalau memang di rumahnya biasa dipatuhi orang tuanya, kalau dibilang tidur jam sekian ya tidur, makan jam sekian ya makan, letakkan pakaian, susun sepatu, semuanya tertata. Kalau itu sudah terbentuk, maka kelihatanlah di sini. Tapi kalau yang tidak terbiasa, yang mungkin orang tuanya jumpanya hanya malam, misalnya, ya, maka kelihatan tidak teratur, sulit diberitahu. Letak barang sembarangan, kenapa? Karena dia sudah pun capek, tidak melihat lagi bagaimana kondisi anaknya. Mungkin hanya meletakkan uang jajan di tempatnya, ini jumpa besok pagi masih tidur karena kecapean. Kalian berangkat juga tinggal ambil uangnya, tidak ada komunikasi. Itu yang tahu kalian sendiri, saya tidak tahu. Tapi itu bisa dirubah, bisa. Inilah semuanya proses pembelajaran, ya. Oke. Nah, ini mungkin sudah ada disinggung ya, Kak Miranda. Ya, masuk di dalam tubuh TPK. Religius, ya. Ini 5 karakter utama yang turut menentukan pentingnya pendidikan karakter. Religius, sudah jelas ya, keagamaan. Orang yang tanpa agama atau manusia yang tanpa agama seperti apa itu? Ya, manusia tanpa arah. Atau kalau makhluk lain apa yang ada agamanya? Hah? Binatang. Makhluk lain. Hewan lah. Pernah nggak nanya kucing kau agamanya apa? Nggak ada. Itu maksudnya ya. Jadi yang tidak ada agamanya, kita manusia memang sudah harus memiliki keyakinan. Apapun keyakinanmu, ya yakinilah kalau memang itu kebenaran, kalau itu memang benar. Tapi jangan mempengaruhi orang lain dengan keyakinanmu. Tunjukkan saja identitasmu. Misalnya yang beragama Islam, apa identitas Muslim? Apa identitas Muslimah? Ya tutup aurat, ya. Jangan tutup aurat sekolah aja. Nah, nanti pulang sekolah jumpa kawannya yang non muslim, oh si Anu rupanya pakai jilbab cuma di sekolah aja. Itu belum menunjukkan identitasmu. Itu dia ya. Jadi kalau masih ada yang belum tutup auratnya, cepat-cepatlah bertobat, ya. Kenapa? Itu memang wajib hukumnya, nggak bisa ditawar-tawar. Bu, nantilah bu, belum dapat hidayah. Bu, nantilah bu, belum tua. Bu, nanti bu mau mati baru pakai jilbab. Enggak. Ya. Ukuran tutup aurat itu bukan masalah umur, ya. Tetapi ketika Anda sudah balik, sudah menanggung dosa sendiri, maka itu wajib. Tidak ada tawar-menawar. Sama dengan sholat. Diri sama dengan sukses. Di terus mengembangkan diri itu boleh di hobi Anda tadi. Mau apa? Nah, kita lihat nanti hari Sabtu ya. Ada pentas untuk melihat ekskul. Nah, di situ tunjukkan di mana keinginan Anda, di mana minatnya. Itu dia pengembangan diri itu. Jadi bukan hanya belajar saja, dapat raport, sukses. Ada, tapi 1-2 orang. Tapi lebih banyak di pengembangan diri, ditambah pengembangan diri. Di mana Anda bisa silat, Anda bisa di multimedia, ya Anda suka foto-foto, fotografer. Di situ dia kesuksesan itu. Ya, kalau hanya belajar pulang, tidak ada pengembangan dirinya, nah, itu hanya 1-2 orang. Ya. Oke, itu dia ya rumusnya. Boleh dicatat. Ya, rumusnya untuk menjadi sukses itu sadar, belajar, keep action, terus mengembangkan diri, maka Anda menjadi sukses. Selanjutnya, nah ini dia. Sudahkah jujur pada diri sendiri?
Bagaimana Anda tidak jujur pada diri sendiri? Tidak menerima diri? Apalagi? Kenapa tidak bisa jujur pada diri sendiri? Takut dimarahi? Berarti itu tidak jujur pada orang lain, bukan tidak pada diri sendiri. Ini pada diri sendiri. Yang sulit itu jujur pada orang lain. Nah, apakah? Iya, itu dia ya. Padahal sebenarnya kalau dicoba akan bisa, mampu. Itu dia. Itu salah satu contoh tidak jujur pada diri sendiri. Sering kita bilang, aku nggak bisa. Padahal orang udah maju duluan. Makanya saya nggak bisa melakukan apa-apa ya. I cannot. Baru I want to do it. Ada rasa keinginan. Saya mau. Ya. Baru dia bertanya bagaimana melakukannya. How do I do it? Bagaimana cara melakukannya? Baru lanjut, naik dia. I try to do it. Saya akan coba. Ya, kita coba. Jangan takut. Sekecil apapun berani mencoba. Baru I can do it. Saya bisa melakukan itu. I will. Saya akan melakukan itu. Itu dia ya. Jadi awalnya dari tidak bisa melakukan, terus saya ingin, terus bagaimana mencari, bagaimana itu bisa dilakukan, saya coba, saya dapat, saya akan. Gitu dia ya. Tanamkan pada diri kita bahwa sesuatu itu harus dicoba, jangan ditakuti. Jadi sering-sering bercermin itu, siapa yang pagi bercermin tiap hari? Organisasi ya yang ada di sekolah. Ini namanya nih ya. Menurut kalian organisasi apa yang ada di sekolah? OSIS ya. Kalau ini beneran nih. Kalau pramuka organisasi atau tidak? Ekstrakurikuler. Tapi bedanya dengan yang lain dia ada gugus depan ya kan? Gugus depan ya, gugus depan ya. Beda dengan yang lain, tapi dia dalam bentuk ekstrakurikuler ya. Tapi ekstrakurikuler yang ada gugus depan ya. Tapi organisasi yang besar yang disahkan oleh pemerintah adalah OSIS. Apa arti? Apa kepanjangan O? S? I? S? Apa arti organisasi? Kumpulan. Abang ada ini nilai loh. Apa arti organisasi? Kumpulan. Kumpulan siapa? Orang-orang, binatang atau apa? Orang-orang. Ada masalah ya kan? Kumpulan semut juga kumpulan ya kan? Apakah ada organisasi? Tidak. Ada masalah. Oh, S. Siapa itu siswa? Saya ya. Dengan keler gitu kan? Gitu. Nah, saya. Siapa siswa itu? Pelajar ya, yang mau belajar ya. Lalu intra, apa intra itu? Di dalam ya kan, di dalam intra ya. Kalau ada ekstra, ada intra ya. Intra itu di dalam ya kan. Ada belajar intrakurikuler, intra di dalam kelas, ekstrakurikuler di luar kelas ya. Intra dalam. Intra, apa sekolah itu? Ya, tempat atau lingkungan ya untuk belajar. Jadi disitulah kalian ya belajar berorganisasi dalam satu sekolah ya. Nah, namanya OSIS. Kalau di masjid apa namanya? Di masjid yang namanya itu ada masjid ya kan. Nah, sekarang apa sekarang taruna kalau dia yang itu ya dia ada nama-namanya ya. Di kalau sekolah namanya OSIS gitu. Nah,
Benar kan ya? Kata bersuara. Saya Suhaya, SMP Negeri 9 Medan. SMP Negeri 9 Medan. 9 Medan ya. Di sini sekarang menjadi kelas 11. Biasanya saya di OSIS SMP itu Sosial berarti ya, bagian sosial. nggak ada seksinya. Iya, jadi biasanya terserah ketua OSISnya aja. Kalau misalnya kekurangan orang nggak main gitu. Terus juga jadi bagian keamanan kadang kalau kurang orang aja. Tapi karena organisasinya tuh Dengarkan Bang, Kak. organisasinya tuh ada kelas 9 jadi kurang aktif. Biasanya dipakai sama murid-murid kelas 8. Beri aplaus untuk dia. Perkenalkan, nama saya Samuel Silapendita. Samuel ya. Sebenarnya saya sekolah di SMP Negeri 25 Medan. Itu di mana itu? Kaki. Oh ya, oke, silakan. Sebelumnya saya menjabat sebagai Suara. koordinator lingkungan. Tugas saya biasanya memperhatikan lingkungan sekolah, memeriksa kamar mandi, mengingatkan jadwal dalam piket, ya, pokoknya berbau dengan lingkungan lah. Oke, beraplaus. Nah, kira-kira setelah masuk ke sini, abang ada nggak niat untuk masuk ke organisasi OSIS? Enggak. Oh, MPK. Apa rasanya? Abang tahu nggak bedanya MPK dan OSIS? Ayo silakan. Kita tunjuk nih ya kan? Oh, tiba-tiba ini MPK ya kan? Gimana cari tahu MPK? Yuk, kita dengar dulu. Sebelumnya kan kata ini Kak Gaby kan pernah cerita tentang perbedaan OSIS sama MPK. Kalau Apa ceritanya? Senin Selasa. Oh, sudah tahu. Dia sedikit ya materi ya. Oke. Kalau perbedaannya bisa dilihat dari cara mereka anggota. Kalau OSIS bebas yang sudah bisa ikut. Kalau MPK diutamakan adalah perwakilan kelas, contohnya ketua kelas dan juga sekretaris. Jadi abang kepengen jadi perangkat kelas ya? Ya. Oh ya, kenapa?